Halo Gamada 2020, kali ini saya sudah bersama Bapak Kadir, Bapak Rosyid. Kita kali ini akan membahas tentang implementasi teaching industry guna mewujudkan SDGs. Nah Gamada, sebelum kita lebih dalam lagi pembahasannya tentang teaching industry itu seperti apa sih GTD itu dan bagaimana sih sejarahnya? Untuk lebih jelasnya kita bakal tanya langsung ke Bapak Rosyid sendiri selaku Kepala Departemen. Oke, baik, terima kasih. Jadi Departemen Teknik Elektro dan Informatika ini sebenarnya embryonya sudah sejak tahun 1977 ya. Jadi saya baru usia 2 tahun waktu itu ya. Jadi waktu itu adalah pendidikan ahli teknik. Pendidikan ahli teknik ini alumni pun juga ada yang jadi dosen saat ini. Kalau mungkin yang dari ITRE nanti kenal Pak Insinyur Lukman Sukti, itu beliau alumni di PAT. Nah kemudian baru tahun 83 masuk ke UGM menjadi Fakultas Non Gelar Teknik Universitas Gadjah Mada, itu di tahun 1983. Kemudian pada tahun 1993 bergabung ke Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ada di situ D3 Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro. Kemudian tahun 1998 lahir yang namanya D3 Komputer dan Sistem Informasi di Fakultas MIPA. Pada tahun 2001 lahir D3 Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas MIPA UGM. Nah, pada tahun 2009 ini semua diploma di UGM itu digabung jadi satu dalam suatu institusi yang namanya Sekolah Vokasi di tahun 2009. Nah, kemudian tahun 2010 itu dibentuklah departemenisasi ya, sesuai dengan rumpunnya. Lahirlah Departemen TEDI di tahun 2010 itu integrasi. Di situ ada D3 Teknik Elektro, D3 Komputer dan Sistem Informasi, D3 Elektronika dan Instrumentasi. Kemudian pada tahun 2011 itu lahir D3 Meteorologi dan Instrumentasi DTI. Ya, 2011. Kemudian 2013 lahir D4 Teknologi Rekayasa Internet. Tapi waktu itu namanya adalah D4 Teknologi Jaringan. Ini 2013. Nah sampai sekarang 2019 kemarin ini transformasi dari D3 ke D4, nah, di mana lahir 3 prodi D4 sekaligus, yaitu D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, dan D4 Teknologi Rekayasa Elektro. Nah 2019 itu yang kita buka adalah semua sarjana terapan. Nah tahun 2020 ini ada membuka 4 program studi sarjana terapan, yaitu D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, kemudian D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, D4 Teknologi Rekayasa Elektro, dan D4 Teknologi Rekayasa Internet, yaitu sejarah Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Jadi sejarahnya itu dimulai dari tahun 1977 ya, di mana diawali dengan pendidikan ahli teknik, ya, dilanjutkan 2009 penyatuan semua jurusan yang muncul, kemudian terakhir pada tahun 2019 munculnya 4 program sendiri baru lagi. Ya, program baru ya, betul. Oke. Nah setelah menanti tadi kita bakal bahas lebih lanjut tentang tema yang kita bicarakan tadi, yaitu tentang implementasi teaching industry guna mewujudkan SDGs. Nah jadi apa sih Pak SDGs itu sendiri? Oke, baik. Jadi tadi topik terkait dengan implementasi teaching industry untuk mewujudkan SDGs gitu ya. Nah mungkin kita perlu tahu SDGs itu apa itu. Memang SDGs ini sebenarnya suatu kesepakatan global gitu ya dari 193 pimpinan dunia yang dicanangkan pada tanggal 25 September 2015 yang dikenal dengan Sustainable Development Goals, atau kalau kita ya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah SDGs ada 17 tujuan dan 169 target. Nah ini fokusnya pada pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan. Tapi ini harus saling terintegrasi. Bagaimana kita bisa membangun lingkungan tanpa kita tidak memiliki edukasi yang baik itu dari sebenarnya. Kemudian kesejahteraan sosial yang baik gitu. Nah ini harus
harus terintegrasi. Sehingga poin penting dalam mewujudkan SDGs ini adalah partisipatif atau collaboration. Kalau tadi tema utama PPSMB 2020 adalah creative collaboration, ini suatu yang cukup relevan sekali. Dan salah satu lagi yaitu tidak meninggalkan seorang pun, ini kuncinya di SDGs. Nah, itu tentang SDGs. Setelah kita mengetahui apa itu SDGs, lalu bagaimana Pak cara mewujudkan SDGs itu sendiri? Ya. Nah, ini kita coba lihat dari sudut pandang teknologi ya, karena kita di sini kan dalam konteks Gamada 2020 adalah mahasiswa baru Departemen Teknik Elektronik Informatika. Jadi program studi kalian pun juga adalah program studi teknologi rekayasa semua. Jadi kita melihat dari sisi itu. Nah, untuk melihat dari sini tidak lepas dari yang namanya saat ini adalah revolusi industri 4.0, ya kan? Karena tadi SDGs ini kan suatu yang pencanangan yang secara global harus diwujudkan secara kolaboratifnya, itu tidak hanya kolaboratif yang lokal tapi harus global gitu. Misalkan tentang climate change, kita di sini melindungi lingkungan dengan baik, tapi di seberang pulau sana atau di negara lain yang sebaliknya kan nggak mungkin. Jadi ini harus kolaborasi partisipatif yang sifatnya global. Betul. Nah, sehingga ini memang challenge di zamannya gitu. Kalau kita kembali ke zaman sebelum adanya informasi, itu pasti akan susah sekali untuk itu. Nah, pas saat ini kita pada zaman dimana kita berada di suatu revolusi industri 4.0, di mana Internet of Things ini menjadi suatu core-nya begitu. Ya, di situ ada artificial intelligence, robotika, ya, dan big data dan segala macam. Ini yang akan menjadi modal untuk mengakselerasi perwujudan SDGs ini. Jadi tadi ada pembangunan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Ini kalau konteksnya kita bawa ke teknologi ya, jadi kita harus memanfaatkan platform revolusi industri 4.0 ini, dimana tadi terkait dengan lingkungan, misalkan kita harus bisa memantau secara real time bagaimana kondisi lingkungan di seluruh area ataupun mungkin di Indonesia ataupun di dunia. Kemudian sehingga kita bisa memberikan suatu aksi yang cepat. Ini pasti butuh teknologi. Nah, saat ini kita berada di era tersebut 4.0. Lalu Bapak Rashid, bagaimana peran DTD sendiri dalam teaching industry ini untuk mewujudkan SDGs sendiri? Oke. Ya, baik. Jadi tadi ya kita lihat bahwa industri 4.0 ini sebagai platform untuk mewujudkan SDGs gitu ya. Ya, nanti ada saatnya kita suatu masyarakat yang kita sebut dengan Society 5.0 gitu. Society 5.0 ini masyarakat yang kehidupannya baik sosial, ekonomi, ya, dan lingkungannya ini berada di atas platform 4.0 itu. Kadang kita nanti akan ngobrol dengan datang ke rumah, kemudian ngomong sama pintu, bukain pintunya gitu. Sampai di dalam ada kulkasnya ngomong sama kita. Itu ST-nya udah jadi itu. Nah, itu kan semuanya bisa berinteraksi. Itu kan 4.0 di situ, industri 4.0. Dan kehidupan sosialnya sudah sangat terdependensi dengan teknologi tersebut. Nah, pertanyaan bagaimana TEDI menghadapi berkontribusi di SDGs ini. Nah, kita sebagai institusi pendidikan ya, kita pertama TEDI saat ini memiliki 4 program studi teknologi rekayasa, dan ini semua sangat inline sekali dengan industri 4.0 gitu. Nah, strateginya tadi dengan teaching industry tadi. Sebenarnya teaching industry ini suatu konsep yang sederhana. Jadi membawa industri ke kampus gitu. Dan ini mungkin dulu mungkin kita kenal yang namanya link and match gitu, antara institusi pendidikan dan industri. Nah, ini kita tekankan lagi yang muncul yang namanya teaching industry. Jadi ini sebagai di awal. Ya, artinya kita menekankan kembali ya. Kadang kalau
kalimat itu konsep itu sudah lama sehingga biasa, tapi kalau kita buat suatu branding yang baru, ini akan menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Memang teaching industry tadi. Jadi sebenarnya kita bawa industri ke kampus gitu. Industri ini sendiri apa, atau industri ini kan suatu kegiatan produksi apapun itu ya, yang baik yang dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat, baik itu komersil maupun non komersil, itu industri. Nah di sini levelnya pun juga macam-macam, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Industri yang kompleks mungkin industri yang mungkin multifaktori seperti itu ya. Nah itu kita bagaimana kita bisa berkontribusi, industri juga bisa berkontribusi dengan pendidikan. Jadi ada link and match dalam konsep teaching industry. Banyak sekali contoh kita Departemen TED ini terkait dengan teaching industry. Misalkan yang mungkin yang terakhir ya, terkait dengan misalkan Perak Lunak, kita punya kerjasama dengan PT PLN mengembangkan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh ini pembagian tugas operator PLN yang di lapangan kalau ada gangguan. Nah itu mereka seperti kalau kita menggunakan jasa ojek online, itu arahnya kemana, dia langsung bertanya tujuan kemana. Nah itu, tapi ini untuk petugas-petugas PLN itu kita dulu pernah mengembangkan itu. Nah ini bentuk teaching industry, jadi real kita bawa dan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah itu salah satunya. Kemudian saat ini kita punya kerjasama dengan PT SIMS, atau kalau di Jogja namanya Jogja Medianet ya. Nah ini, dan juga ada anak perusahaannya PLN atau PT Icon Plus ya. Kita itu mahasiswa yang TRI, karena TRI sudah meluluskan mahasiswa ya, mereka membuat suatu network automation, kemudian bandwidth management, bandwidth controller di situ. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh industri dan difasilitasi oleh industri, kemudian mahasiswa berinovasi di situ. Kemudian dengan kalau kita ada dulu di Indonesia ada tadi, kalau PLN tentang listrik, kalau BUMN yang lain adalah PGN misalkan, gas negara. Nah, gas negara itu yang lewat adalah gas, pipa-pipa gas, di mana pipa itu harus diukur berapa volumenya, berapa kecepatan, dan berapa kondisinya. Nah ini masalah dari trik terutama yang terkait dengan instrumentasi ini sangat berperan di situ untuk operasional teknologinya di sana, bagaimana sensor-sensor yang ada di situ, instrumen-instrumennya, dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di perangkat lunak maupun yang di jaringan. Itu bentuk-bentuk teaching industry ya. Kemudian dengan mahasiswa TRI misalkan, itu saat ini untuk mewujudkan tadi green energy, kemudian menggunakan bagaimana grid power system itu dibangun. Nah, ini juga bisa berkolaborasi dengan TRIK maupun dengan TRPL dan juga TRI. Jadi sebenarnya Departemen TED ini memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk kolaborasi. Nah ini tentunya nanti dengan usaha kita untuk berkontribusi mewujudkan SDGs ini, kita bawa teaching industry dan kolaborasi dari teman-teman Gamada nantinya. Jadi ini suatu potensi yang besar, sehingga harapan saya PPSMP ini nanti menjadi suatu ajang embrio untuk membangun kolaborasi dalam mahasiswa itu. Oke, itu saya kira. Setelah mengamati penjelasan dari Bapak sendiri, kita sendiri mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap SDGs ini ya Pak. Betul. Apalagi era sekarang itu 4.0 yang penuh dengan digital semuanya gitu. Iya. Terima kasih Bapak Rashid atas kesempatannya untuk berbincang-bincang mengenai tentang SDGs itu apa, teaching industry itu apa, lalu mengenai sejarah TED itu apa. Maaf juga kalau kita ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bapak. Terima kasih. Sukses kepada